Balik lagi di channel BMN Hotef. Kali ini kita bakal bahas bagian loginnya. Jadi kalau kemarin kita udah bisa ngelakuin register si usernya ke Firebase, kali ini kita bakal bikin fitur loginnya. Masih sama pakai Firebase juga. Kita langsung aja mulai ke code-nya. Jadi ini ke halaman loginnya. Kita nginputin dua buah nilai. Pertama email, yang kedua ada passwordnya, terus ada tombol loginnya. Jadi misalkan nanti si usernya bener nih, dia sudah terdaftar gitu ya, dan passwordnya juga bener, dia bisa login ke dashboard aplikasinya. Tapi kalau enggak, dia nggak bisa login ke dashboard aplikasinya. Kita mulai aja ke kelas loginnya. Nah, kemarin kita belajar kalau misalkan kita udah buat tampilan desainnya di halaman yang ada XML-nya atau fitur login XML-nya, kita harus detailin di kelas Java-nya. Kita pakai dua buah widget, ada di teks, akan edit nama, login, kasih instance-nya, edit, password. Kalau saya nggak salah kemarin kita loginnya nggak pakai nama tapi pakai email ya. Jadi loginnya pakainya email. Kita ganti sedikit instance name-nya. Terus ya ada buttonnya juga. Jadi ada button untuk kita lakuin login. Button, misalkan kita kasih nama button login. Kalau udah, kita butuh inisiasi view dari XML-nya, pasangin sama ID-nya. Email login, kita find view by ID, read.id.edit email login. Satu, yang kedua kita punya passwordnya. Kita paste edit password login, kita coba masukin, pasang ID-nya, edit password login. Udah, terus jangan lupa tombolnya juga, button login juga sama ya, kita hapus. Kita coba copy atasnya aja biar lebih cepat. Kita copy, kita paste. Nah, buttonnya jangan lupa dikasih button login, ininya juga ID-nya sama, button login. Ada pertanyaan menarik, kalau misalkan nama instance-nya sama nama ID-nya sama, dia redundant nggak sih? Kan kembar tuh, kan nggak boleh biasanya. Nah, tapi kalau di Java itu boleh, karena nanti ininya kita ngebaca atau constraint ngebacanya dia ID, kayak gitu ya. Terus, next, kita butuh, kita hampir lupa, kita butuh Firebase ya. Kita butuh Firebase out-nya. Out dari command, jangan lupa kita hanya bisa pakai kelas ini, kita kasih private. Kalau udah, kita selain ini class-nya, kita juga init Firebase sama out Firebase instance di command. Kemarin di halaman login kita bikin ada apa namanya ini, ada progress bar-nya. Progress bar-nya kita set dia nggak kelihatan atau kita lakukan dulu ya. Jadi ada progress bar, lupa juga. Kita lupa juga nih jadi progress bar-nya. Jadi kita punya progress bar, login. Ada selain tombol, kita juga punya progress bar. Kita paste. Kita juga punya progress bar buat login. By default kita pengen dia hilang dulu, jadi kita kasih dia set visibility, kita buat dia hilang sementara. View dot. Kalau udah, sekarang kita tinggal bikin listener untuk login. Jadi saat kita klik untuk button login, jadi saat kita klik nanti tombolnya, kita ngirim datanya ke Firebase
buat selanjutnya dicek apakah si user terdaftar atau nggak terdaftar. Nah, kalau di yang kemarin di halaman register, di sininya kita lakuin validasi. Nah, kita bakal lakuin hal yang sama. Jadi kita bakal lakuin validasi juga. Jadi kalau misalkan nanti usernya harus masukin email dengan patternnya email, ada add segala macam, dan juga bisa kasih password link. Tapi kita kasihnya yang if pertama aja ya. Jadi kita kasihnya cuman yang patternnya harus email. Kalau password link itu enggak relevan karena dia udah register sebelumnya. Kita press. Nah, ininya enggak lagi email register, kita ganti ya. Datanya dia email login, kita ganti. Untuk passwordnya juga sama, kita tinggal ganti. Ininya juga kita ganti, jadinya edit email login. Nah, nanti di sini kita butuh if else, kita mundurin. Nah, ini else-nya metode yang jalan untuk kita login. Kita kasih metode untuk loginnya, metode untuk si user login. Misalkan kasih nama user login, jangan lupa kirim sama si parameternya. Edit password sama edit email jadi parameter. Kita alt enter, create metode dari yang bawah kelasnya. Nah, nanti si user bisa ngelakuin login. Syaratnya cek pakai kelasnya, dia harus pakai metode namanya sign in with email and password, masukin parameternya email login sama password login. Nah, dia bakal punya dua kondisi, dia berhasil atau dia gagal. Kalau berhasil, ini merah harus digunakan email ya, terus coba kita alt enter. Atau yang salah, text to string edit text, masalahnya di koma ya, lupa. Juga ada salah, kita kasih edit email, change edit email password. Edit text ya, harusnya dia string ya. Kita ubah sedikit ya, itu harusnya dia nggak lagi edit text kayak di bagian register, dia nggak lagi harusnya register. Agak salah sedikit ya, harusnya ininya si variabelnya kita lupa. Ininya harusnya bukan editnya tapi variabel mail, terusnya password. Kita ganti ininya, atau ini kita cut aja, kita enter, bikin metodenya login ya, kayak gini. Kita panggil kelas instance buat outnya, sign in with email and password buat metode untuk loginnya. Sign in password, parameternya. Nah, ini kalau udah, kita kasih metode untuk suksesnya kalau berhasil login, sama kalau dia gagal login, atau kita kasih add-on failure-nya. Kalau misalkan dia berhasil login, dia bakal diarahin ke halaman dashboard. Jadi sekarang kita buat juga halaman dashboardnya. Kita buat juga activity dashboardnya. Layout kita buat baru, new activity, kita pilih empty. Kita kasih nama dashboard aplikasi kita, dashboard aplikasi kita. Jangan lupa Java. Kalau udah di finish, kita tunggu aja nih dia. Udah jadi, kita sedikit desain halaman dashboardnya. Kita kasih dia text view aja. Jadi buat mastiin apakah si user udah pindah atau belum ke halaman dashboard jika akunnya sudah terdaftar. Kita kasih teks, misalkan ini halaman dashboard, ini dashboard. Kita kasih size biar kelihatan, size
bahkan size-nya 50. Nah, display kecil, display. Sekarang coba kita pindahin. Jadi kalau berhasil login, dia pindah ke halaman si dashboardnya. Kita pakai intent sama dengan new object intentnya, terus kelas. Sekarang kita ada di kelas login.this, ke tujuannya kita mau ke halaman dashboard.class. Kalau udah, coba kita start activity-nya. Ini dia start activity. Kita start si cek intentnya. Kalau misalkan dia gagal, coba kita kasih toast untuk dia gagal login nih. By default saya kasih toast-nya toast error biasa ya. Jadi toast-nya toast error biasa. Ini kita kasih plus error.getMessage. Nah, sekarang coba kita running aplikasinya. Jadi kalau si user benar masukin email dan passwordnya, dia akan diarahin ke halaman dashboardnya. Tapi kalau salah, ya dia nggak ke halaman dashboardnya ya. Kalau salah, dia muncul error message, entah mungkin salah email atau mungkin salah password. Intinya si user nggak bisa login, entah dia terdaftar si emailnya atau tidak, atau passwordnya mungkin juga salah. Coba kita jalan aplikasinya. Nah, kita lihat agak cukup lama. Start successful. Kita close ya, close aplikasinya. Kita close, coba kita rerun. Nah, coba kita rerun ulang, dia nggak rerun. Nah, dia start, ditunggu aja. Mungkin agak lama. Atau kalau lama, biasanya kita coba ganti install application. Coba kita, oh iya muncul ya. So coba kita login. Kita masukin email yang kemarin. Kita punya emailnya admin@htf.id. Passwordnya kalau saya nggak salah, passwordnya ini. Passwordnya sampai 10. Kalau kita bisa login, kita pindah ke halaman dashboard. Agak lama, mungkin ditunggu aja. Saya juga agak lupa ya, passwordnya apa ya. Sama nanti kita bakal bikin juga fitur untuk ngelakuin reset password si usernya. Kayaknya agak error. Kita run. Kita login. Jadi kalau dia bisa login, dia masuk ke halaman dashboard aplikasi. Login, salah, passwordnya salah, ada error. Suruh kita login. Juga no record corresponding. Usernya nggak eksis tuh teman-teman. Admin atau apa? Jadi nggak eksis usernya. Oke, kalau gitu coba kita register ulang ya. Kita register ulang emailnya, admin sama juga password. Kita coba register ulang. Kita sudah daftar. Sekarang coba login. Kita coba login. Dan sekarang lihat kita udah pindah ke halaman dashboardnya. Itu berarti si usernya udah terdaftar dan dia berhasil login ke dashboardnya dengan dua nilai yang diinput tadi, nilai email sama passwordnya. Kalau matching bakalan bisa login ke halaman dashboard. Tes kalau password salah gimana? Password salah, kita coba login, dia nggak bisa, ada errornya, passwordnya nggak valid katanya. Atau misalkan emailnya kita bikin ngaco. Dari ini kita login, dia kelas, si usernya nggak ada recordnya atau nggak terdaftar. Jadi
Kalau si usernya nggak terdaftar juga ada errornya, dan kalau password salah juga ada errornya ya. Jadi maksudnya kalau mau login, emailnya benar dan passwordnya juga harus benar. Kalau benar nanti kita bisa ke halaman dashboard aplikasinya. Paling itu dulu pada kali ini. Jadi kita belajar cara login di Firebase atau pakai Firebase. Cukup gampang cara loginnya, yang penting kita udah ngambil dua nilainya, disamain sama data registrasinya. Jadi kalau sama, dia bisa login ke halaman dashboard aplikasinya. Sekian bagian login, sampai jumpa di video berikutnya.